Hai internet, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih yang kemarin-kemarin sudah nonton video saya, like, serta subscribe channel saya. Nah, kali ini kita akan bahas oli samping. Saya ada dua oli samping, yang satunya ENEOS, yang satunya Castrol Active. Keduanya ini speknya sama guys, semi sintetik, kemudian jasonya jaso FC ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini guys, kalau seandainya kita dihadapkan dua pilihan oli ini dan kita belum pernah sama sekali mencoba kedua oli ini, dan kita harus memilih salah satu dari oli ini, terus apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama kita cek dulu fisiknya. Ini contohnya Castrol. Nah, di sini ada tulisannya synthetic blend ya. Synthetic blend ini namanya synthetic blend itu sama aja dengan semi sintetik ya. Kemudian yang ENEOS ini di sini dia ditulis jaso FC ya. Dia two cycle oil, yang ini berarti oli samping. Nah, kemudian di baliknya ini dia ada tulisannya semi sintetik ya. Di sini semi sintetik. Kalau yang ini dia langsung synthetic blend, ini tulisan di bawah ini. Nah, cuman di belakang sini dia juga ada jaso FC ya, jaso FC. Terus kemudian kalau ini merek Jepang, kalau ini merek Inggris ya, dia Castrol itu dari BP, British Petroleum. Cuman yang Castrol itu sudah dibikin di Indonesia. Kemudian yang ENEOS ini dia merek Jepang. Tapi ini aku nggak tahu dibikin di mana, mungkin di Thailand atau Malaysia atau Filipina ya. Yang jelas dia bukan bikinan Indonesia ya. Kemudian dari baunya, kalau baunya Castrol ini strawberry ya, sedangkan ENEOS ini kemungkinan sih strawberry, cuman aku nggak terlalu yakin karena aku belum pernah coba. Jadi nanti kalau sudah kita tes jalan baru ketahuan baunya kayak apa. Kemudian harga Castrol ini lebih murah, dia dihargain sekitar 35.000 sampai 40.000 ya. Kemudian yang ENEOS ini kemarin kita dapetin harganya 55 sampai 60.000. Oke, itu fisik ya. Terus kualitasnya gimana guys? Kalau biar kita bisa tahu mana yang lebih bagus di antara kedua ini. Nah, menurut saya hanya ada satu cara guys. Kita cek datasheetnya. Jadi guys, sekarang kita buka datasheet dari Castrol ya. Ini waktu kemarin udah kita bahas, kita bandingin dengan oli yang lain. Bisa lihat di video saya yang sebelumnya, di klik sebelah kanan atas. Nah, langsung aja ini Castrol application, ini sekedar deskripsi sama application. Kita langsung ke typical karakteristiknya. Nah, yang penting guys, kita cek aja flash point sama viscosity yang saya highlight kuning. Di sini flash point 92.5 derajat Celcius, kemudian viscosity-nya 40.6. Nah, kegunaan flash point ini apa? Jadi kalau semakin tinggi flash point, dia lebih lambat terbakar ya, karena untuk membakarnya dibutuh suhu yang lebih tinggi. Dan karena lebih lambat terbakar, maka dia masih punya waktu untuk melumasi piston dan ruang bakar. Kemudian viscosity ini fungsinya apa? Viscosity karena ini oli semi sintetik, berarti dia kan ada campuran antara mineral dan sintetik. Kemudian juga aditif-aditif yang lain. Nah, semakin kental itu biasanya semakin banyak campuran sintetiknya. Berarti ya asumsinya lebih bagus. Nah, di sini dia viscosity-nya 40.6. Kemudian kita bandingkan dengan ENEOS. Ini ENEOS Max Performance ya. Saya nggak dapat datasheet yang lokal ya. Kalau di lokal itu namanya ENEOS City ya. Sedangkan Max Performance itu saya lihat itu dia cuma beda nama aja. Speknya sih sama. Dia biasanya yang di luar dijual di Thailand, Malaysia, Filipina atau mana, dia pakai namanya ENEOS Max. Nah, ini datasheetnya masih bisa kita pakai lah, karena biasanya itu kalau untuk region itu produknya nggak beda jauh.
Nah ini apinya TC, jasonya FC dan FD. Kalau yang di negara kita itu FC, cuman ini semi sintetik semua ya. Ini ada tulisannya semi sintetik. Nah langsung aja ke typical propertiesnya, kita fokus di flash point sama viscosity. Nah dia flash pointnya 87, viscosity-nya 55,3 ya. Jadi kalau dibandingin Castrol dari flash point dulu ya, flash point ENEOS itu 87, sedangkan Castrol itu 92,5. Selisih dikit sih memang, tapi ya memang flash pointnya lebih tinggi Castrol ya. Berarti pelumasannya ya sedikit lebih bagus ya, karena ya dia akan masih satu kelas, jadi bedanya itu nggak banyak sih biasanya. Kemudian viscosity-nya ENEOS itu 55,3 dan Castrol itu 40,6. Jadi secara viscosity atau kekentalan ENEOS itu lebih kental karena dia 55,3. Ini selisihnya lumayan banyak ini, sedangkan Castrol 40,6. Jadi nggak mesti ya guys ya. Jadi kan oli itu nggak cuma bahan baku mineral dan sintetik aja, dia juga banyak aditif-aditif yang lain yang dicampurkan. Jadi ada kemungkinan aditif-aditifnya itu yang ikut menambah kekentalan oli tersebut. Tapi kalau saya patokannya pertama kali yang kalau ini satu jenis sama-sama semi sintetik, saya lebih pilih yang flash point-nya lebih tinggi. Jadi dalam hal ini kalau kita Castrol sama ENEOS kita bandingin, saya lebih suka memilih Castrol karena flash point-nya lebih tinggi. Nah itu tadi datasheet yang sudah kita lihat, dan dari datasheet tersebut saya ngambil kesimpulan saya akan pilih Castrol karena saya lebih fokus ke flash point-nya yang lebih tinggi ya. Karena flash point lebih tinggi, pelumasannya biasanya lebih baik. Tapi itu secara teori ya guys ya. Untuk membuktikan lebih lanjut kita harus tes jalan. Setelah tes jalan nanti baru ketahuan seberapa banyak keraknya di antara kedua oli ini. Maksud saya mana yang lebih sedikit keraknya, terus pengaruhnya ke panas mesin dan sebagainya ya. Tapi untuk pemilihan awal sih kurasa udah cukup ya kita melihat dua parameter tadi, viscosity atau kekentalan dengan flash point ya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Next time kita bahas yang lain lagi. See you.